Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Senin tanggal 3 Maret tahun 2025, kita berada pada pekan biasa yang ke-8. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, mari kita duduk diam, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan juga masih sediakan bagi kami. Bapa, kami bersyukur kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran dan budi kami, agar sabda yang kami dengar dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, jika kita cermati firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, Allah Bapa di surga itu baik adanya. Baik bagi orang yang memang benar di hadapannya maupun
bagi orang yang tidak benar atau yang berdosa. Karena bagi Allah, apabila kita orang yang tidak benar, orang yang berdosa masih bersedia untuk bertobat dan memperbaiki diri, maka Tuhan juga pasti memberi pengampunan. Yang kedua, apabila kita memang menginginkan sesuai dengan kehendak Allah, maka kita tidak perlu memberati apa yang kita miliki di dunia ini, harta kita, kedudukan kita, kekayaan kita, dan segalanya. Karena bagi kita, apabila kita memang menyiapkan diri kita untuk mematuhi, mengikuti kehendak Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita harus terlepas dari semua ikatan-ikatan kita yang ada di dunia ini. Yang ketiga, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di dalam hidup kita yang sepertinya tidak mungkin, maka di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, segalanya itu mungkin, segalanya bisa terjadi. Maka bagi kita saat ini, mari kita fokus kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, dan kita tidak terikat dengan apapun, tidak memberati apapun yang kita miliki di dunia ini. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, yang diperlukan adalah ketulusan hati kita dan kesiapan kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Siapkah kalian untuk menerima itu semua, melakukan itu semua? Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mari kita memeriksa hati kita, memeriksa diri kita, bahkan memeriksa apa yang ada di dalam semua hidup kita, agar kita layak masuk ke dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga kita semua dalam tugas, panggilan, dan perutusan kita masing-masing, kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, tetap dengan semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.